Om Om Swastiastu. Swastiastu. Sahabat penyuluh, kita jumpa kembali dalam acara Ngurte Pagi. Ngurte Pagi, ngobrol ringan tentang agama. Pagi ini kita akan berbicara terkait topik yaitu kerukunan umat beragama. Tentu kita semua ingin tahu apa sih kerukunan umat beragama dan bagaimana kiprah di masyarakat terkait dengan kerukunan, mengingat kita bangsa Indonesia khususnya Buleleng banyak agama ada. Kita banyak penganut agama A, B, C dan lain sebagainya. Oleh sebab itu hari ini kita sudah menghadirkan narasumber. Yang pertama, beliau adalah dari Ketua FKUB Kabupaten Buleleng, Bapak Dr. Gede Made Mestre MSI. Kemudian yang berada di sebelah saya, beliau adalah Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Buleleng, Bapak I Gede Sumerawan. Om Swastiastu. Oke. Baik, topik kita kali ini tentang forum kerukunan. Tentu yang pertama, saya akan minta pendapat atau pandangan dari Kepala Kantor Kementerian Agama. Begini Pak, kita tahu bahwa Kementerian Agama tugas di dalamnya itu banyak hal terkait salah satunya tentang kerukunan. Kenapa lagi ada forum kerukunan umat beragama, padahal Kementerian Agama sudah mengerjakan tentang itu? Bagaimana pendapat Bapak tentang ini? Silakan Pak. Baik, terima kasih pembawa acara pada Ngurte Pagi pada pagi hari ini. Saya selaku Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Buleleng mengapresiasi dan menyambut baik topik perbincangan kita terkait dengan kerukunan umat beragama. Bapak Ibu yang saya hormati, umat beragama dimanapun saudara berada, ya. Kementerian Agama salah satu kementerian dan lembaga yang ada di Indonesia, di mana Kementerian Agama ini diberikan tugas oleh pemerintah untuk ikut membantu pemerintah menjalankan kepemerintahan, diberikan tugas di bidang agama. Nah tentu Kementerian Agama dalam hal melaksanakan tugas dan fungsinya, visi dan misi daripada pemerintahan yang sah, pemerintahan yang sudah dipilih ya, melalui mekanisme yang ada. Tugas Kementerian Agama salah satunya adalah bagaimana meningkatkan kerukunan kehidupan beragama. Karena dengan kualitas kerukunan kehidupan beragama itu akan berdampak kepada kerukunan nasional. Kalau sudah secara nasional kita rukun, sehingga pemerintah yang sah itu dapat melaksanakan pembangunan nasional, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Tentu amanat di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 itu bagaimana mewujudkan masyarakat yang adil dan sejahtera dan berkeadilan. Kata kuncinya adalah rukun. Oleh karenanya, rukun ini harus kita wujudkan dan harus kita pelihara. Nah, pada hari ini kita bisa bersyukur ya, di Kabupaten Buleleng khususnya, tingkat kerukunan umat beragama itu sangat baik. Dan FKUB ini dibentuk memiliki tugas dan fungsi adalah bagaimana ya menjaga kerukunan umat beragama di masyarakat. Bahwa FKUB ini adalah selain untuk menjaga kerukunan umat beragama di masyarakat, juga memfasilitasi umat beragama ya juga mensosialisasikan ya bagaimana ketentuan-ketentuan atau regulasi-regulasi yang ada terkait dengan kerukunan itu. Nah, sehingga FKUB ini dibentuk oleh masyarakat ya,
dengan difasilitasi oleh pemerintah ya. Kiranya demikian dulu Pak yang dapat saya sampaikan ya. Waktu saya kembalikan. Semua penjelasannya berarti secara global bahwasannya kerukunan umat beragama itu ada di dalam visi misi Kementerian Agama secara umum. Di dalamnya tentu tentang kerukunan itu sendiri. Ya, benar. Terima kasih. Dan berikutnya tentu saya ingin mendapatkan informasi yang jelas tentang kerukunan umat beragama, terlebih mengingat kerukunan umat beragama yang sudah berjalan dari tahun 2006, kurang lebih 23 tahun sudah berjalan PBM 9 dan 8 2006 ini. Dan terkait dengan itu mungkin Pak Gede Mademetre selaku Ketua FKUB dapat menjelaskan seperti apa Forum Kerukunan Umat Beragama. Silakan Pak. Ya, baik. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Salam Namo Buddhaya. Wite Tongkien. Rahayu, Rahayu, Rahayu. Baik. Pertama, dari sisi Forum Kerukunan Umat Beragama. Nah, dari sisi Forum Kerukunan Umat Beragama itu sangat penting kerukunan itu diwujudkan. Kenapa? Itu ada dua hal. Pertama, karena ada tantangan terhadap kerukunan yang datang dari cara umat beragama. Kedua, dikaitkan dengan pertanyaan tadi, kalau sudah ada Kementerian Agama yang memiliki visi dan misi terkait dengan kerukunan, mengapa FKUB itu perlu? Nah, ini yang kedua ini. Kalau yang pertama tadi ada tantangan. Nah, kalau dari Kementerian Agama itu kan kerukunan yang berupaya diwujudkan dari pemerintah, dari pusat. Kalau hanya dari Kementerian Agama itu akan ada kesan bahwa pemerintahlah yang memerlukan kerukunan. Padahal masyarakat juga dari bawah memerlukan kerukunan. Nah, FKUB ini adalah upaya mewujudkan kerukunan dari masyarakat dari bawah, sehingga akan terjadi sinergi dari top, dari pemerintah, top down, dan dari bottom up dari masyarakat, sehingga terjadi sinergi top down dan bottom up. Nah, itulah keperluan adanya kerukunan. Nah, kemudian sekarang saya lanjutkan. Kalau berdasarkan peraturan bersama menteri, yaitu Menteri Agama nomor 9 dan Menteri Dalam Negeri nomor 8 tahun 2006, itu yang merupakan dasar dari pembentukan FKUB, itu FKUB itu dibentuk oleh masyarakat yang difasilitasi kemudian pelaksanaan tugasnya oleh dua kementerian itu. Kalau dari Kementerian Agama itu ujung tombaknya, kalau di tingkat provinsi ya Kanwil Kementerian Agama provinsi. Kalau di kabupaten ujung tombak Kementerian Agama itu adalah kantor Kementerian Agama kabupaten. Nah, dari fasilitasi dari Kementerian Dalam Negeri itu adalah dari pemerintah daerah yang ujung tombaknya adalah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik di masing-masing daerah. Nah, itulah yang memfasilitasi sehingga Forum Kerukunan Umat Beragama bisa melaksanakan tugas dan fungsinya, yaitu membantu tugas-tugas kepala daerah di bidang kerukunan umat beragama gitu. Nah, apa tugasnya? Nah, tugas besarnya itu adalah mewujudkan kerukunan umat beragama di tempat keberadaannya. Itu tugas besarnya. Tugas besar itu kemudian dijabarkan menjadi 5 tugas. Yang pertama itu adalah melakukan dialog antar pimpinan-pimpinan umat beragama. Yang kedua, menyerap aspirasi masyarakat termasuk organisasi-organisasi keagamaan
yang berkaitan dengan kerukunan. Yang ketiga adalah mensosialisasikan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kerukunan. Yang keempat, melaporkan apa yang didapatkan, yang diserap hasil dialog itu berkaitan dengan kerukunan kepada pemerintah daerah, supaya bisa dijadikan bahan pertimbangan di dalam mengambil kebijakan di bidang kerukunan umat beragama. Tugas yang kelima inilah yang membedakan dengan tugas FKUB Kabupaten dan tugas FKUB Provinsi. Tugas kelima ini adalah memberikan rekomendasi kalau ada permohonan pendirian rumah ibadah. Ini tugas yang kelima. Di provinsi kenapa tidak ada tugas yang kelima di FKUB provinsi? Karena yang memberikan izin pendirian rumah ibadah itu adalah kepala daerah kabupaten atau bupati atau wali kota. Karena itulah rekomendasi itu selain dari kantor Kementerian Agama Kabupaten juga dari FKUB Kabupaten. Saya rasa itu. Oke. Terima kasih penjelasannya yang luar biasa. Paling tidak ada 5 poin ya, yang menjadi tugas daripada Forum Kerukunan Umat Beragama. Sudah dijelaskan sedikit, tapi saya menjadi penasaran begini Pak, Bapak-bapak narasumber berdua. Salah satunya adalah kita tahu di pasal 29 Undang-Undang Dasar 45 disebutkan negara bukan berdasarkan atas agama. Kemudian pasal 2-nya negara, ayat 2 maksudnya, negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agama dan kepercayaannya masing-masing. Titik poinnya begini, bukankah artinya pemerintah intervensi terhadap salah satu yang paling sering terjadi di kerukunan umat beragama ini adalah pendirian rumah ibadah. Banyak pendirian rumah ibadah seperti kita lihat di media sosial dan media mainstream juga sering terjadi kericuhan yang terjadi antar umat itu terkait dengan pendirian rumah ibadah. Tentu di situ sudah ada pasal-pasal yang mengatur. Maksud saya sekarang begini, apakah artinya dengan adanya Forum Kerukunan Umat Beragama ini pemerintah tidak mengintervensi agama atau tidak perlu campur dalam keberagamaan orang beragama di Indonesia? Mungkin yang pertama beliau kepada Pak Kepala Kantor Kementerian Agama, seperti apa? Baik, terima kasih. Tadi disampaikan terkait dengan Undang-Undang Dasar 1945 pasal 29 ya. Di sana dinyatakan bahwa Indonesia berdasarkan atas ketuhanan yang maha esa. Kemudian negara menjamin ya warga negaranya untuk memeluk ya agama dan keyakinannya masing-masing. Nah, dari dua pasal ini jelas bahwa kita di Indonesia ini sudah barang tentu berdasarkan atas ketuhanan yang maha esa, tidak berdasarkan atas satu agama gitu ya, dan juga tidak berdasarkan kita negara yang tidak beragama seperti itu, tapi kita beragama tentu berdasarkan atas ketuhanan yang maha esa. Kemudian yang kedua, negara menjamin ya warga negaranya untuk memeluk agama dan keyakinannya menurut keyakinannya masing-masing. Nah, ini artinya bahwa di sini ada semacam hak asasi daripada warga negara Indonesia ya. Hak asasi dalam hal ini adalah hak asasi untuk memeluk ya agama yang diyakini yang menurut keyakinannya masing-masing. Siapapun tidak boleh mengintervensi, siapapun tidak boleh memaksakan ya. Apalagi memaksakan agama orang yang sudah beragama. Nah, ini artinya ada semacam kemerdekaan ya untuk kita memeluk agama kita masing-masing. Namun demikian ya tidak berarti bahwa negara itu tidak mengatur ya warga negaranya dalam hal sekali lagi melaksanakan agamanya. Tapi negara di sana itu mengatur adalah yang diatur lalu lintas umat beragamanya dalam melaksanakan agama itu.
ya dalam hal melaksanakan agama itu. Bukan pemerintah dalam hal ini tata cara daripada umat beragama itu dalam hal untuk berbakti kepada Tuhannya, kemudian untuk melaksanakan persembahyangan, bukan itu yang diatur, tapi yang diatur adalah bagaimana umat beragama ini ya dalam hal berkoordinasi, berkomunikasi, sekali lagi lalu lintas umat beragama ini itu yang perlu diatur. Terlebih ya dalam hal pendirian rumah ibadah ya. Dalam hal pendirian rumah ibadah ya perlu saya sampaikan bahwa Kementerian Agama itu sudah mengatur ya, dikeluarkan semacam keputusan Sekretaris Jenderal Kementerian Agama nomor 101 tahun 2023 tentang pedoman pemberian rekomendasi pendirian rumah ibadat dan pemberian pendapat untuk penerbitan surat keterangan izin sementara pemanfaatan bangunan gedung bukan rumah ibadah. Nah, ini artinya dari edaran ini ya bahwa ada hal-hal yang perlu diperhatikan ya. Umat beragama ya dalam hal mendirikan rumah ibadah. Nah, inilah yang diatur oleh pemerintah dalam hal mendirikan rumah ibadah. Namun demikian, pemerintah juga dalam hal ini Kementerian Agama ya memberikan jaminan bahwa umat beragama itu agar dapat melaksanakan ibadahnya ya di tempat di mana dia harus melaksanakan ibadahnya itu. Nah, oleh karena itu pemerintah dalam ini Kementerian Agama juga melalui surat edaran Menteri Agama ya itu sudah disampaikan tatkala ada warga negara atau umat beragama yang dalam hal pendirian rumah ibadah, kemudian dalam hal pemanfaatan rumah untuk dijadikan rumah ibadah sementara, itu ada hal-hal yang ada katakanlah dalam berproses pengurusan itu. Selama dalam proses pengurusan itu Kementerian Agama sudah menyampaikan bahwa Kementerian Agama ya baik kabupaten maupun kabupaten kota dan provinsi itu bisa ya, dijadikan tempat ibadah sementara ya. Bisa dijadikan tempat ibadah sementara selama ya masyarakat dan umat beragama ini mengurus ya atau berproses di dalam pendirian maupun pemanfaatan rumah ya untuk jadikan rumah ibadah. Nah, di sanalah peran daripada pemerintah dalam hal sekiranya mengatur ya lalu lintas daripada umat beragama dalam hal melaksanakan agamanya seperti itu. Baik, garis poinnya di situ adalah pemerintah hanya mengatur lalu lintasnya, bukan mengintervensi umat beragama untuk harus mengikuti daripada peraturan baik yang ada di PBM 98 ataupun KMA yang diatur. Ya, itu. Sekarang itu poinnya di sana. Kembali kepada Pak Gede Mademekren terkait dengan yang tadi. Kita tahu di bab 3 kerukunan umat beragama di pasal 14 angka 1. Jadi di situ seolah-olah pemerintah yang mengatur untuk pendirian rumah ibadah baru paling tidak ada 90 KTP yang beragama bersangkutan, kemudian 60 orang yang berada di lingkungan tertentu. Kalau menurut beberapa orang memandang ini pemerintah intervensi loh. Masa sampai membangun rumah ibadah jadi pemerintah turut campur? Seperti apa pandangan Pak Gede terhadap tentang ini? Ya. Silakan Pak. Baik, pertama saya sebagai umat beragama dan kedua sebagai ketua FKUB Kabupaten Buleleng. Nah, sebagai umat beragama saya memandang jiwa dari peraturan bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri itu dalam berkaitan dengan pengaturan pendirian rumah ibadah itu adalah memfasilitasi
agar semua umat beragama memiliki rumah ibadah agar bisa melaksanakan ibadahnya sebagai penganut agama, bukan intervensi. Nah, kalaupun kemudian ada persyaratan, ya, seperti tadi, persyaratannya itu adalah supaya ada sekurang-kurangnya 90 orang pengguna rumah ibadah itu, yang artinya yang akan beribadah di sana. Yang kedua, ada 60 orang yang mendukung, menyetujui, yang berada di sekitar rencana pendirian rumah ibadah. Nah, bagi saya sebagai umat beragama Hindu dan kemudian sebagai ketua FKUP, itu adalah supaya rumah ibadah itu betul-betul bermanfaat dan berdaya guna. Jangan sampai ada pendirian rumah ibadah semata-mata mendirikan bangunannya, tetapi nanti tidak ada orang beribadah di sana gitu. Dan kedua, supaya juga umat manapun yang mendirikan rumah ibadah supaya bisa kulunun, supaya bisa silaturahmi dengan orang-orang yang ada di sekitarnya. Nah, saya rasa itu bukan semata-mata tata titi bernegara, tetapi tata titi beragama pun seperti itu. Sebagai penganut agama tertentu, agama apapun, supaya kenal dengan orang-orang yang berada di sekitar kita, di sekitar rumah ibadah. Kalau tidak dibuat seperti itu, nanti akan terjadi eksklusivitas gitu. Umat beragama tertentu mendirikan rumah ibadah sama sekali tidak kenal dengan lingkungannya. Agama tidak mengajarkan seperti itu. Hindu mengajarkan, saya rasa agama lain juga mengajarkan. Hindu mengajarkan ada Wasudewa Kutumbakam, itu ada di Maha Upanishad, bahwa kita ini hidup di satu dunia sebagai satu keluarga. Nah, saya rasa itu. Dapat poinnya sedikit, tetapi saya masih penasaran Pak Gede. Yang berikutnya adalah yang ingin saya tanyakan sedikit saja, apakah itu berlaku bagi umat mayoritas minoritas? Contohnya begini, kalau kita di Bali terkenal dengan umat Hindu yang sampai mencapai 80 sekian persen ketimbang dengan umat lain. Apakah peraturan pendirian rumah ibadah itu berlaku juga bagi umat Bali? Begitu juga bagi umat lain, umpamanya yang mayoritas di daerah tertentu. Apakah berlaku tetap? Maksudnya gini, apakah kita orang-orang Hindu harus tetap mengusulkan pendirian rumah ibadah ini sesuai dengan aturan yang berlaku? Seperti apa? Iya. Kalau dilihat dari sisi aturannya, kalau mendirikan rumah ibadah baru itu perlu ada izin kan gitu, perlu ada izin. Untuk memenuhi izin itu ada rekomendasi kan, supaya dalam kehidupan bernegara dan kehidupan beragama supaya tertib. Seandainya tidak ada izin, hari ini mungkin tidak ada persoalan, siapa tahu di belakang hari itu akan ada gugatan terhadap hal-hal berkaitan dengan rumah ibadah, terhadap tanahnya, terhadap bentuk bangunannya gitu. Saya rasa izin itu tidak mempersulit, tetapi demi ketertiban hidup bernegara dan ketertiban hidup beragama. Saya melihatnya seperti itu. Saya tambahkan lagi satu, seandainya di suatu tempat pendirian rumah ibadah itu karena sesuatu dan lain hal tidak mendapatkan rekomendasi dari umat tertentu, itu diserahkan kepada kepala daerah gitu. Diserahkan kepada kepala daerah. Jadi kepala daerah lah yang mengupayakan. Kalau di suatu tempat tanahnya itu tidak mendapat persetujuan katakanlah dari umat tertentu, kepala daerah berkewajiban menyediakan gitu. Nah, saya sebagai ketua FKUP
akan berusaha supaya jangan sampai ada penolakan sepanjang persyaratan dipenuhi. Kalau sampai ada penolakan tidak mampu melaksanakan, menyerahkan kepada kepala daerah, kalau saya sebagai ketua FKUB malu menyerahkan hal itu kepada kepala daerah. Saya harus bisa menyelesaikan itu sepanjang persyaratan perizinannya dipenuhi. Oke. Luar biasa. Jadi perbincangan kita saat ini luar biasa karena kita semua masyarakat tidak semua paham sebenarnya. Ya. Banyak yang masih abu-abu bagaimana sih kerukunan umat beragama. Tetapi poinnya Astung Karir kita sudah dapatkan, paling tidak dapat saya simpulkan demikian. Bahwasanya forum kerukunan umat beragama itu sangat dipentingkan oleh kita masyarakat karena kita perlu membangun bangsa ini. Untuk bagaimana kalau kita tidak rukun, jadi kerukunan ini dasarnya perlu. Kemudian ada beberapa hal yang lain. Kementerian Agama dalam hal ini membantu produk daripada PBM 9 dan 8 2006 Ya. itu sudah berjalan dengan baik sekali tentunya. Meskipun Kementerian Agama bukan melepaskan sebenarnya tanggung jawab kerukunan ini, memberikan mandat kepada forum kerukunan umat beragama untuk bagaimana mengatur kerukunan ini dengan baik begitu ya, dan dijawab dengan forum kerukunan agama sudah menjalankan tugas dengan baik sehingga paling tidak beberapa tahun terakhir kita rasakan kerukunan umat beragama terutama di Buleleng ini berjalan dengan sangat baik, lancar meskipun ada riak-riak kecil sedikit itu dapat diselesaikan dengan baik. Tentu ini berkat adanya forum kerukunan umat beragama yang personilnya itu sangat-sangat membantu bagaimana untuk merukunkan masing-masing daripada umat beragama. Nah, kemudian pada saat ini kita berharap ke depan mudah-mudahan kerukunan umat beragama ini selalu bergema dan kita selalu membantu bagaimana forum kerukunan umat beragama dapat merukunkan masyarakat. Tentu dari kita juga datangnya bagaimana kita mau mengikuti aturan-aturan yang ada sesuai dengan apa yang sudah diaturkan. Demikian barangkali yang dapat disampaikan untuk forum kerukunan umat beragama pagi ini. Terima kasih semua narasumber, Pak sama-sama. dan Terima kasih. Kepala Kantor Kementerian Agama. Mudah-mudahan apa yang disampaikan bermanfaat bagi kita semua. Mari kita akhiri dengan para musanti. Om Santi, 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 Om.